Halo traders, kembali lagi ke channel Seputar Forex bersama saya Rizky Rosadi. Di video kita kali ini kita akan membahas cara melakukan analisa multi time frame atau multi time frame analysis. Video ini di request oleh saudara Eka Indriawan di poll YouTube yang pernah kami adakan di channel Seputar Forex. Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Jadi yang pertama adalah multi time frame analysis. Ini sebenarnya sama dengan top down analysis. Top down berarti dari atas ke bawah. Kenapa dibilang top down analysis? Karena sebenarnya trading ini, yang multi time frame analysis ini sebenarnya memanfaatkan struktur market di time frame besar atau topnya time frame besar dengan entry time frame kecil bottomnya. Jadi misalnya dari daily ke H4 ke H1. Jadi daily H4 A1 disebut top down analysis. Terus ada juga yang bertanya, Pak, time frame berapa sih yang baik buat saya? Nah, jawabannya ini tidak bisa mungkin sama ya untuk setiap orang. Ini kembali ke dua hal. Yang pertama, karakter. Teman-teman punya karakter ini, misalnya senang pergerakan harga yang cepat ya, mungkin bisa scalper ya, atau intraday trader. Teman-teman yang lebih sabar atau yang istilahnya yang pengen tuh yang lebih slowing down ya, mungkin bisa coba di swing trader, atau yang mau yang lama banget itu position trader. Nah, ini kembali ke teman-teman sendiri ya, karakternya atau kepribadiannya lah seperti apa. Terus yang kedua ini waktu luangnya. Ada juga teman-teman yang mau bahwa aduh saya nggak punya banyak nih waktu buat trading. Ya kalau gitu ya tinggal ada dua pilihan sih. Jadi misalnya teman-teman mau fokus di satu sesi saja, misalnya saya pengen fokus di sesi London saja, berarti kan tradingnya cuma sore sampai malam aja ya, nggak sampai tengah-tengah malam banget. Atau misalnya teman-teman yang kerja nih, kerja 9 to 5, jam 5 sore pulang gitu, mungkin sampai rumah mungkin agak malaman, mungkin tradingnya dilakukan di sesi New York ya, jam 8 atau jam 7 malam gitu, untuk di daerah Wita ya. Di WIB waktu Indonesia Barat. Tapi intinya bahwa teman-teman menyediakan waktu luang untuk trading itu. Ada juga yang misalnya teman-teman yang pengen lebih santai, mungkin kerja juga 9 to 5 ya, menggunakan waktu misalnya di swing trading kan nggak usah tiap jam dipantau ya, cukup 4 jam saja. Jadi ngelihat HP atau ngelihat chartnya itu tiap 4 jam, ngelihat apa udah jadi belum. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, ini kembali ke pilihan kita masing-masing. Kita karakternya seperti apa dan waktu luang yang kita punya seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya ya. Scalper, time frame besarnya dia 1 M30, terus time frame levelnya dia 1 atau M30, terus time frame entry-nya, time frame kecilnya ini M15 atau M5. Jadi dari topnya sampai ke down-nya, ini paling time frame kecilnya untuk entry. Nah, ini intraday ya. Intraday mungkin teman-teman bisa baca swing trader yang seperti saya lakukan, ini daily H4. Position trader monthly atau weekly, ini monthly atau daily. Nah, ini makin tinggi ya, makin tinggi time frame-nya makin lama nunggunya. Dan juga makin lama nahan posisinya, pasti. Nah, ini kembali ke pilihan teman-teman sendiri. Nah, terus gimana sih cara melakukan multi time frame analysis? Ini ada 3 poin penting ya untuk melakukan multi time frame analysis. Yang pertama, kita tentukan struktur marketnya dulu. Struktur market apakah trending, sideways atau choppy. Nah, biasanya sih sistem itu bekerja di 2 ini saja, trending sama sideways. Misalnya kayak seperti saya, sistem saya paling bagus di market yang sedang trending. Maka ketika misalnya pair yang saya pantau saat ini, misalnya Euro USD sedang sideways, saya nyari pair lain, saya nggak entry. Kenapa? Karena kondisinya tidak mendukung. Atau kalau misalnya sistem saya sistem sideways, terus market Euronya sedang trending, ya saya keluar dulu, nanti saya cari pair yang lain yang mungkin sedang sideways. Nah, ini sesuai sistem saja, ya, nggak mungkin sama kan. Ada yang mau senangnya, saya senang di sistem saya pakai sideways, ya udah pilih saja market ya, struktur marketnya yang sedang sideways.
Nah, kalau mau trading sideways terus market sedang trending, ya mungkin resikonya jauh lebih besar ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi resikonya lebih besar. Jadi itu setelah struktur marketnya kita kita tentukan, mungkin di time frame yang ini time frame besarnya ya seperti ini. Terus masuk ke time frame levelnya. Nah, level ini bisa sama dengan time frame struktur market atau bisa jadi beda. Kalau misalnya seperti yang saya gunakan, struktur marketnya di daily dan levelnya di daily juga. Saya pakai support resistance dan supply and demand. Teman-teman juga bisa gunakan, misalnya ada yang trading memakai pivot ya, mau Fibonacci, terus overbought, oversold. Intinya dia menunjukkan level, atau misalnya Ichimoku yang awan-awan. Saya juga kurang paham ya, tapi intinya menunjukkan level ya, level-level yang spesifik. Jadi teman-teman entry-nya nggak bisa langsung habis struktur market langsung entry, tapi nentuin levelnya dulu. Ini bisa jadi time frame-nya sama atau time frame-nya beda gitu. Bisa jadi di bawahnya ya. Nah, setelah level sudah kita tentukan, maka kita menentukan terakhir nih time frame entry-nya. Time frame entry mau di time frame berapa sih? Biasanya time frame level dan time frame ini beda satu time frame di bawahnya. Misalnya level daily, time frame entry-nya tuh time frame H4, atau misalnya di time frame levelnya itu H4, entry-nya di time frame H1. Jadi sesuai dengan tipenya ya, tipe tradernya. Entry yang digunakan juga macam-macam. Ada yang pakai candlestick ya, price action, ada yang pakai juga seperti indikator ya, silang indikator, misalnya silang MA atau silang stokastik, MACD. Nah, ini cuma caranya saja. Dan ini kan semua ada juga yang pakai limit order ya, misalnya menyentuh daerah support resistance, sudah ada limit order buy atau sell di situ. Nah, juga pakai di area supply and demand ada limit order. Ini back to bagaimana sistem teman-teman nih bekerja. Nah, kalau misalnya sudah punya sistem, nanti kan ujung-ujungnya balik ke dua hal. Yang pertama itu win rate-nya berapa, dan yang kedua itu berapa RR-nya atau rata-rata risiko berbanding hasilnya. Nah, terakhir kalau kita sudah tahu dua poin ini, kita bisa menilai kira-kira sistem kita bagus nggak digunakan dalam jangka panjang. Nah, sebelum saya akhiri, kayaknya saya harus kasih contoh dulu ya di market untuk multi time frame analisis. Nah, ini kan ini lagi time frame lagi trending ya. Coba saya buka kita masuk ke sini ya. Masuk ke sini lagi market trending. Nah, misalnya kita lihat struktur marketnya di H4 ya. Di H4 teman-teman lihat market yang seperti ini, jadi kita kasih tanda ya, tanda ini low high, maybe low high. Harus saya ini dulu. Ada low, ada ke high, higher low, higher high, higher low. Ini higher high double top ya. Ini lower low. Nah, kalau kayak gini kita berarti lagi koreksi nih. Ini koreksi. Ini satu gelombang di time frame mayornya nih, ini koreksi. Nah, kita biarin aja dulu. Nah, kalau ini break, berarti kan lanjut lagi trennya ya. Contohnya coba kita lihat ya. Ini langsung break dia. Break ya. Ini ininya break ya. Udah nutup di atas. Nah, ini jadi patokan kita ya. Jadi trennya struktur marketnya struktur naik ya. Low, high, lower low, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi ini yang kalau pakai garis gelombang saya ini, yang ini dianulir ya. Ini dianulir. Ini bagian dari koreksi yang ini. Koreksi. Nah, ini jadi higher high. Kita nyari higher high dulu ya. Jadi kalau sudah higher-nya jadi, kita mau nge-buy di higher low-nya. Ini kan lagi tren naik kan. Kita nyari levelnya itu di higher low-nya. Ini jadi ini saya harus hapus dulu. Oke, kita cari higher high-nya. Udah jadi ya. Ini udah kena ya. Nah, levelnya sudah kena. Ini di resistance become support ya, RBS 1.2659. Coba kita cek di H1-nya ya. Ada tidak candlestick? Contohnya ini ya. Candlestick-nya misalnya ini bullish engulfing. Nah, saya tidak tahu teman-teman misalnya mau pakai indikator apa nih, misalnya MACD kah,
misalnya MACD ya, berarti MACD belum ya. Misalnya saya pakai indikator price action atau yang misalnya pakai stokastik. Nah, ini balik ke teman-teman. Berarti kan bisa jadi arahnya sama tapi time frame entry-nya waktu entry-nya masuknya tuh beda-beda, yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Misalnya ini saya entry di sini nih. Setelah candlestick bullish angle-nya jadi ya. Ini coba, aduh, ini salah. Oke, ini saya iniin. Terus ini ke sini. Nah, terserah ini mau TP-nya satu sini atau agak tinggian di sini. Terus, nah ini kita sudah entry. Lagi ya, biarin harganya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Jadi tadi di time frame H4-nya ya, H4-nya ini jadi higher low, dan ini jadi lower high-nya. Jadi teman-teman jagain di level ini nih, level SBR ya, RBS, resistance become support. Nah, trennya benar, levelnya benar, sekarang tinggal entry berdasarkan candlestick di time frame H1 kan. Struktur marketnya di struktur market dan level di time frame H4. Ini waduh, ditahan ya, ditahan. Back. Turun. Ini ada juga sih biasa yang langsung ngelihat lower high kayak gini, biasa dia udah close duluan. Tapi kita cobain ya, biarin sampai di atas, kira-kira nyampe nggak? Aduh, ini kurang datanya, kelamaan sih ini posisinya. Ini baru nyampe ya, pernah nyampe. Nah, ini tinggal kita terusin, kita lihat lagi. Ada higher low. Nah, ini higher low-nya di bawah ini. Ini ke sini. Dan ini bikin higher high baru lagi ya, high baru. Nah, ini nanti kita jagain lagi di mana nih? Misalnya contohnya kita jagain lagi di RBS-nya lagi di atas ini, resistance become support. Nah, mungkin seperti itu ya. Ini gambaran kasarnya saja biar teman-teman misalnya yang pakai ini saya kasih gambar dari segi price action-nya ya. Gimana sih cara trading yang menggunakan multi time frame analysis. Jadi kita buat sederhana tapi bisa efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, silahkan di share, silahkan isi ya. Kalau teman-teman juga mau request video-video kira-kira apa yang akan kita bahas di di video selanjutnya, silahkan isi kolom komentar di bawah, kita akan baca satu-satu dan sebisa mungkin kita akan replay ya. Nah, ini kan sudah ada beberapa dari request teman-teman nih. Nah, kita akan pilih ya kira-kira yang mana nih yang bagus kita bahas. Seperti video ini kan juga request dari teman-teman. Terus bagi teman-teman juga yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam profit.